Halo Butas, kembali lagi bersama kita di Konten Selimut. Perkenalkan, nama saya Dodi Parabutan dan teman saya Muhammad Bugis Priyabodo, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum ekonomi syariah. Sebelum itu kita mau ingetin nih buat teman-teman tentang apa aja yang dibahas dalam konten Selimut sebelumnya. Jadi itu di konten Selimut sebelumnya kita udah bahas tentang hukum peradilan umum, yaitu 5 jenis upaya paksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah betul, jadi bagi teman-teman yang belum nonton konten Selimut sebelumnya, langsung aja kunjungi channel UPS Eva UPNVJ. Nah Dut, hari ini kita mau bahas apa Dut? Jadi di konten kali ini kita akan membahas terkait hukum ekonomi syariah, yaitu penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah bagi non-muslim. Dut, sebentar Dut, itu kan ekonomi syariah. Nah, kenapa kita bahasnya non-muslim? Coba Gus, sebutin dasar hukumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Lalu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di bidang pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah merupakan usaha atau kegiatan dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip syariah. Jadi, suatu perkara menjadi perkara ekonomi syariah bila didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah dan menjadi kewenangan absolut dari pengadilan agama. Untuk penyelesaian perkara ekonomi syariah berlaku asas personalitas keislaman, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa pengadilan agama hanya menyelesaikan sengketa perdata antara orang-orang yang beragama Islam saja di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Dikarenakan sengketa perdata tersebut hanya melibatkan orang-orang yang beragama Islam, maka penyelesaiannya berdasarkan kepada hukum Islam. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat 2 strategi untuk menerapkan asas personalitas. Sebutin Gus, apa aja? Ada 2, yaitu ada patokan umum sama patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum itu merupakan patokan yang bersifat formal. Apabila seseorang telah mengaku beragama Islam, maka terhadapnya telah melekat asas personalitas keislaman. Kalau patokan saat terjadi hubungan hukum itu ditentukan oleh 2 syarat, yaitu pada saat terjadi hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam dan hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam. Jadi, berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam perkara ekonomi syariah, azas personalitas keislaman tidak bisa diimplementasikan. Untuk sengketa ekonomi syariah berlaku yang namanya azas penundukan diri. Artinya apa tuh Gus, azas penundukan diri? Artinya itu semua pihak termasuk yang non-muslim yang melakukan transaksi berdasarkan akad syariah atau menjalankan bisnis syariah, maka secara sadar ia telah menundukkan dirinya untuk mengikuti hukum Islam yang menjadi dasar dari aktivitas ekonomi syariah itu. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa ekonomi syariah yang melibatkan non-muslim sebagai salah satu pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya diselesaikan di pengadilan agama, bukan di pengadilan umum berdasarkan asas penundukan diri. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman penjelasan kita tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah bagi non-muslim. Nantikan konten Selimut selanjutnya di channel UPS Eva UPNVJ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube UPS Eva UPNVJ.